Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya takut lupa, makanya saya buat konten. Saya lagi nyetir sendirian, pelan-pelan, kecepatan 20-40. Alhamdulillah sehat selalu. Semoga yang nonton juga selalu sehat. Saya doakan umur panjang, yang ada hutang cepat lunas. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya menyelesaikan 28 perkara. Sedap. 28 perkara dalam waktu 2 jam, nggak nyampe. Perkaranya yaitu tentang pinjaman. Ada satu orang pinjam sampai berpuluh-puluh koperasi. Pinjamnya tidak banyak sih, pinjamnya 500.000, 1 juta, paling banyak 2 juta. Tapi menjadi masalah. Akhirnya karena rumah dekat dengan saya ketemu di kelurahan. Di kelurahan saya minta orangnya coba panggil satu-satu, bila perlu rame-rame yang minjemin atau koperasi itu datang koperasi. Ada yang sendirian, ada yang 2 orang, 3 orang koperasi itu. Saya tanya satu-satu, sudah pinjam berapa lama, terus sudah bayar berapa, terus dipotong tabungan berapa. Sama yang koperasi itu dikasih tahu jumlah pinjam 500 pak, pinjam 1 juta pak, ada yang 2 juta, sudah bayar 2 kali pak, dan sebagainya. Terus coba dihitung total sudah bayar berapa. Ada yang 500 pinjam baru bayar 2 kali 60, terus masih kurang 500. Saya bilang yang pinjam duit, pulangkan sesuai jumlah pinjaman kamu, dipotong sama yang sudah kamu bayar. Keluarkan uangnya, saya kasihkannya uangnya, mulangin, mohon diterima ya pinjamnya mbak ini, kata saya, ibu ini, ayu saya ini. Tadinya dia nggak mau terima. Enggak pak, masih kurang 500, saya ini kerja. Iya, saya bilang, kalau kamu mau lebih pakai uang saya kasih, tapi kamu buat pernyataannya bahwa kamu ngelebihin duit yang pinjaman ini, bahwa kamu ngelebihin uang pinjaman ini. Ada yang ngotot juga, pak ini kesepakatan. Iya, kesepakatan untuk pidana boleh nggak? Diam lagi. Saya ngerti, ada juga ngaku saya ini sarjana hukum pak, bahwa saya tidak menekan, bahwa saya minjemin tidak unsur ancaman dan sebagainya. Dia bilang begitu. Saya tidak menekan pak, saya minjemin kesepakatan. Kalau kesepakatan itu tidak ada masalah pak, kata dia ahli hukum, dia sarjana hukum. Saya bilang benar, kesepakatan itu antara kedua belah pihak, tapi kesepakatan itu yang seperti apa, yang dikatakan kesepakatan yang benar seperti apa, katanya kan. Kalau kamu ngerti hukum, bisa nggak kesepakatan itu berbau pidana? Bisa nggak kesepakatan itu ada ancaman pidananya? Diam dia. Sepakat memang sama-sama sepakat, tapi yang benar. Kalau sepakat tidak benar ya jangan, saya bilang. Kesepakatan untuk melupakan kejahatan itu nggak benar, tidak dibenarkan. Mau kepolisian manapun maupun daerah manapun tetap tidak boleh. Saya bilang begitu. Ya, kalau kamu mau nerima ya ini uangnya, tapi kalau kamu nggak mau nerima ya silakan. Kamu bilang sama bosmu, laporin ini orang ini, ibu ini, laporin kalau dia nggak mau pulangin uang. Akhirnya dia nelpon bosnya, hanya mau dibayarlah uang itu. Ya alhamdulillah, dengan waktu nggak nyampe 2 jam 28 perkara, sama semua. Masalah bank plecit, masalah utang piutang yang dibungakan uangnya. Di sini dan sebelum-sebelumnya saya sudah kasih contoh, udah saya kasih konten, udah saya kasih cerita
pinjaman bank pelecit itu jauh-jauhin lah, karena dari sisi agama dosa. Dari sisi agama, mau agama apapun menurut saya membungakan uang, melebih-lebihkan pembayarannya itu dosa. Sisi agama. Dari sisi hukum, hukum yang ada di Indonesia tidak boleh. Yang dapat membungakan, yang dapat melebihkan itu hanya bank, BANK, bank. Koperasi bisa, tapi koperasi itu benar-benar ada izin dan sebagainya. Dan bunganya juga nggak semau koperasi. Kalau semau koperasi salah, bunganya tidak semaunya koperasi. Koperasi itu ada acuan berapa sih bunga setahun, berapa sih bunga pinjaman itu, berapa persen, itu ada aturannya. Tidak bisa semaunya koperasi, tidak bisa maunya ngatur-ngatur sendiri. Bank aja tidak flat, artinya tahun ini umpama 10% terus belum tentu, bisa aja naik, bisa 11%, bisa juga lebih turun. Tapi nggak setiap bulan bunga itu bisa setahun sekali, naik setahun sekali dan sebagainya. Nggak tiap bulan ganti, tiap bulan naik, itu nggak benar. Jadi bicara hukum tidak boleh, bicara agama tidak boleh. Ya. Masalah bank-bank itu, bank pelecit orang bilang atau rentenir itu biasanya di kampung-kampung yang banyak orang belum mengerti hukum, belum paham hukum. Ada sampai orang jual tanah, pinjam 5 juta sampai jual tanah karena bunga ini sampai puluhan juta gitu loh. Ada pinjam uang sampai jual-jual kebun, sawah. Kayak kemarin itu seorang ibu-ibu itu sampai dia jual tanah untuk mulangin uangnya gitu loh. Jual tanah untuk mulangin uangnya. Saya sarankan juga sama ibu, sudah Bu, ini terakhir, ini pengalaman, nggak usah lagi. Kalau banyak utang itu tidur pun tak nyaman, tidur pun tak enak gitu loh. Jadi jauh-jauhin dari bank pelecit. Boleh tidak boleh. Kalau mau pinjam ya di bank syariah, banyak bank-bank yang apa ya, yang diakui, diperbolehkan dan sebagainya. Tapi kalau bicara pelecit itu pasti tidak boleh, atau dilarang. Di kepolisian juga melarang gitu loh. Kalau yang sudah terlanjur pinjam, selesaikan, karena harus dikasih benang merah, hutang harus dibayar. Menyelesaikan hutang ya, menyelesaikan masalah uang ya bayar, itu aja. Kalau masalah bunga atau tidaknya bisa kita obrolkan gitu, kita obrolkan. Di bank saja, di finance aja itu bisa diobrolkan bahwa bunganya untuk dikurangin atau bunganya dihilangkan, itu bisa, karena bank sendiri tidak pernah menjadi hantu. Bank itu tidak pernah menjadi momok sampai orang-orang nggak pinjem bank, sampai orang-orang takut dan bank. Karena bank itu bagaimana caranya bank itu disukai orang, bagaimana caranya bank itu tidak ada masalah. Kalau bank itu dibenci sama orang, ya nggak laku lagi bank itu. Ya, di sini jelas. Apalagi ini rentenir itu, bank-bank itu sita tanah, sita rumah, itu nggak boleh. Saya sampaikan di sini, dilarang. Yang dapat menyita itu pengadilan. Kalau pengadilan tidak ada putusan untuk sita, ya jangan nekat tiba-tiba perorangan nekat ngambil duit, tiba-tiba perorangan berani eksekusi rumah dan sebagainya, itu ada pidananya ya. Tidak boleh siapapun, walaupun dia perkara ini sudah dilaporkan polisi. Tapi kalau perkara pinjam meminjam ya tidak bisa dilaporkan polisi. Keperdataan yang ada. Masalah bank pelecit luar biasa. Semoga
pemerintah khususnya Lampung Tengah turun langsung memberi solusi, turun langsung untuk memberi ilmu atau membuat lapangan kerja sampai orang tidak kekurangan duit gitu loh, tidak perlu ngutang-ngutang lagi ya. Semoga pemerintah daerah Lampung Tengah khususnya ada tim khusus untuk benar-benar menyelesaikan permasalahan warga tentang utang piutang. Apa sih permasalahannya, apa sih problemnya, dan apa sih jawabannya atau menyelesaikannya, cara menyelesaikannya. Masalah bank yang ada di Lampung Tengah, bank-bank yang tidak terdaftar, bank-bank yang semaunya, bank-bank yang membungakan tanpa pedoman dan sebagainya. Itu aja mungkin sedikit ilmu sedekah dari saya, semoga bermanfaat. Semoga yang menonton video konten YouTube ini mendapat ilmu bagaimana cara menyelesaikan, bagaimana cara masalah itu tidak terulang lagi. Semoga sehat selalu. Dari Lampung Tengah, Tony Sastrajaya, Partai Demokrat 2024 AHY Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun ya.